Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat bertatap wajah pada hari ini dengan nikmat iman, nikmat sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Hal yang kalian harus ketahui, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di negara ini, agar terciptanya situasi aman, nyaman, tentram seperti kemarin. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arya Dwanta Pratama. Saya di sini sebagai guru bimbingan konseling. Ya, mungkin nanti kita akan bertemu, kita akan berkomunikasi setelah kalian masuk dan setelah wabah ini selesai. Oke, tidak berlama-lama, saya di sini hanya ingin menjelaskan materi tentang apa? Ya, tentang pentingnya wawasan berkebangsaan dan bernegara. Ya, mungkin kalian pernah dengar atau pernah belajar dari guru PKN kalian atau guru kewarganegaraan kalian di SD ataupun di SMP. Oke, tidak perlu banyak, karena apa? Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan, dan saya harap kalian mendengarkan dengan baik-baik. Dan sekali lagi dengan santai, karena apa? Kita tidak mau suasana formal ini merusak keakraban kita walaupun kita tidak bertemu langsung. Ya, kita mulai saja. Apa itu wawasan berkebangsaan? Wawasan berkebangsaan dan bernegara adalah mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan dalam naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri tanpa ada paksaan dan didasari dengan keikhlasan semata. Untuk apa? Untuk kebaikan negara kita. Itu adalah sebuah awal yang harus kalian ketahui tentang rasa cinta Indonesia, yang dimana orang lain itu ya memandang Indonesia itu ya terserah mereka, tetapi tetap kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi apa itu yang namanya demokrasi, harus menghargai setiap perbedaan, harus menghargai apa itu toleransi umat beragama. Ya, itu yang harus kalian tahu. Terus yang kedua, hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan berkebangsaan di tingkat pemuda yang perlu kalian ketahui nih. Kalian ini adalah pemuda, bukan anak-anak lagi ya. Pemuda-pemudi penerus harapan bangsa. Dengan cara mencintai apapun itu yang ada di Indonesia. Mungkin pernah dulu kalian belajar sejarah, bangsa lain itu sampai ingin menjajah atau sudah menjajah Indonesia. Karena apa? Indonesia itu kaya, entah itu sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Karena apa? Negara lain tidak mendapatkan itu semua. Indonesia itu, kalian tahu batang pohon saja ketika kalian tanam di tanah, itu akan tumbuh menjadi singkong, umbi-umbian, dan yang lain-lain. Karena negara kita negara kaya. Apa itu kekayaan Indonesia? Kekayaan Indonesia itu tidak akan terjadi apabila sumber daya pemuda-pemudinya itu rusak. Karena apa? Yang mengharumkan nama negara itu adalah kalian, penerus bangsa, penerus perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan Indonesia, itu adalah kalian. Bagaimana cara kalian pencapaiannya? Yaitu dengan belajar dengan baik dan benar, dan sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan, dan semoga kalian bermanfaat untuk masyarakat dan orang tua kalian di masa depan nantinya. Ini adalah sebuah awal yang baik untuk kita semua. Saya tidak perlu siswa-siswi yang pintar, tetapi saya hanya perlu siswa-siswi yang mau berpikir.
berpikir untuk maju, hanya selangkah saja. Itu saya menghargai itu semua. Karena pintar itu relatif. Siswa yang kreatif, siswa yang mau maju itu adalah sebuah awal yang baik untuk pencapaian kesuksesan mereka di masa depan. Ya, saya harap kalian mengerti ini. Terus kedua, nilai-nilai bela negara yang kalian harus pahami. Yang harus lebih kalian pahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu pertama, cinta tanah air. Sudah pasti kalian menghargai menghargai toleransi sesama umat beragama. Itu adalah sebuah bentuk dari cinta tanah air. Karena apa? Indonesia itu terdapat gugusan pulau-pulau, berbagai puluhan provinsi, berbagai ratusan suku, dan berbagai ratusan bahasa. Dan terdapat beberapa agama, dan kita itu adalah kesatuan. Dasar negara kita adalah Pancasila, dan termasuk di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Itu sudah jelas. Dan kalian sudah harus tahu dan harus paham apa itu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita itu Indonesia. Saya Indonesia dan saya Pancasila. Ya mungkin slogan itu sama-sama kita sering dengarkan ya. Di televisi, di radio, ataupun di media sosial. Oke, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian sudah sadar belum? Kalian itu adalah sebagai warga negara Indonesia. Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai upaya dan jerih payah pahlawannya untuk memerdekakan negara ini. Itu. Dan yang ketiga adalah Pancasila. Kita balik lagi ke Pancasila. Pancasila adalah sumber dasar, sumber pemikiran pada sebuah negara Republik Indonesia. Jika tidak ada Pancasila, mungkin kita tidak akan tahu apa itu makna dari ketuhanan yang Maha Esa, makna manusia yang beradil dan beradab, makna persatuan Indonesia, makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian nggak akan tahu, ya kan? Itu 5 dasar pembentuk negara kita, dan kalian harus paham. Kenapa? Pancasila setiap Senin pagi akan dikumandangkan secara terus-menerus di sekolah lain di seluruh Indonesia. Karena apa? Untuk mengingatkan bahwa negara kita itu negara satu, negara besar. Dan sekali lagi, negara penduduk nomor 3 terbanyak di dunia. Apabila kita pecah belah oleh negara lain, kita yang malu sendiri. Karena apa? Kita adalah sumber manusia yang berkualitas. Masyarakat yang luar biasa antusiasnya terhadap negara. Apalagi ya kalau untuk masalah mencintai, kita tidak perlu dibahas. Karena apa? Orang-orang Indonesia itu orang-orang yang mencintai negaranya. Terus yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya ingin bertanya kepada kalian, apabila ada negara lain ingin memecah belah persatuan Indonesia, apa yang harus kalian lakukan? Saya tahu jawabannya. Kita harus sama-sama bela. Kita harus sama-sama rela mati-matian untuk memperjuangkan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Jangan mau kita dipecah belah oleh negara asing. Karena apa? Negara asing itu iri. Iri dengan kemajuan, iri dengan perkembangan, entah itu dari pembangunan, ya kan, dari sistem pangan yang kalian negara lain tidak tahu. Indonesia adalah luar biasa penghasil berasnya, penghasil pangannya, penghasil bahan masakannya kayak cengkeh yang kalian tidak tahu, kayu manis itu negara lain tidak ada. Ya mungkin di ASEAN itu hanya beberapa negara aja yang punya, tapi kita melimpah. Itu yang harus kita syukuri, itu yang harus kita banggakan menjadi negara Indonesia, negara yang lengkap. Indonesia bisa dibilang disebut paru-paru dunia. Karena apa? Indonesia itu di Kalimantan masih luas, beratus-ratus hektar. Kita masih punya hutan. Jadi tolong dijaga alamnya. Ketika kita menjaga alam, alam pun akan bersahabat dengan kita.
Begitupun sebaliknya, ketika alam tidak kita jaga, maka malah petaka yang akan kita dapatkan. Paham kan? Paham ya di sini? Oke, untuk selanjutnya, memiliki kemampuan bela negara. Sejauh ini kalian apa upaya untuk membela negara kita ini? Belum ada, ataupun sudah? Upayanya apa? Dengan belajar yang baik, mengikuti setiap peraturan yang ada, menjadi manusia-manusia yang punya bekal yang cukup untuk menghadapi kerasnya dunia, kerasnya negara setelah kalian lulus di bangku SMA. Karena apa? Akan banyak saingan kalian yang yang mereka ingin mewujudkan impiannya di masa depan nantinya. Persiapkan diri kalian, belajar dengan sebaik-baiknya, ikuti aturan dengan seadil-adilnya, dan kalian harus menjadi manusia yang baik dan harus punya pemikiran yang produktif. Saya tidak suka sama siswa yang peniru. Saya suka sama siswa yang punya inovasi, punya pikiran kreatif, dan dituangkan dengan sebuah hal yang nyata. Saya suka siswa yang seperti itu. Ketika teman-temannya belum berpikir, tapi dia sudah berpikir duluan, itu adalah nilai plus untuk kalian. Kalau menurut saya. Karena apa? Sekali lagi, semua itu ada yang namanya ketergantungan. Kenapa sih bilang ketergantungan? Karena apa? Di balik siswa-siswi baik itu pasti ada siswa-siswi yang kurang baik, wajar. Tetapi apa? Masalah nanti akan memperbaiki dirinya dia atau dirinya siswa-siswi tersebut. Dan itu akan kita bahas di pendidikan karakter atau karakter building. Mungkin kalian sudah tahu karakter building, dan nanti kalian akan menghadapi itu pembentukan karakter. Proses mencari jati diri, proses mencari di mana kemampuan kamu, bakat kamu. Oke. Saya akan membahas masalah pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, hati-hati. Penyumbang terbesar AIDS adalah rentan usia seperti kalian, hati-hati. Lalu maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian yang dilakukan oleh remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain itu sudah menjadi masalah sosial atau penyakit masyarakat yang pernah kita dengarkan sama-sama. Di masyarakat itu adalah penyakit masyarakat. Orang-orang yang menyimpang perilakunya. Dan saat ini belum bisa diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Nah, ini saya akan membahas apa itu pembentukan karakter atau pendidikan karakter. Zaman sekarang, mohon maaf, kalian sudah dewasa. Kalian sudah tahu mana baik dan buruknya. Pendidikan karakter itu sangat penting. Karena dengan pendidikan karakter, kalian itu mempunyai batasan. Kalian mempunyai rem. Ya kan? Jadi kalian itu punya kesadaran lebih ketika kalian bergaul di lingkungan masyarakat. Ketika kalian sudah keluar dari ranah rumah. Karena apa? 0 sampai 5 tahun itu kalian itu masih mencari ilmu dari orang-orang sekitar rumah atau kedua orang tua kalian. Ketika kalian sudah memasuki usia sekolah, usia 6 sampai 17 tahun, itu yang membentuk diri kalian itu adalah lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan teman sepergaulan. Ya. Dan sekali lagi, hati-hati dalam memilih teman. Karena apa? Itu akan merusak pertama yang harus kalian tahu itu adalah merusak moral ketika kalian salah memilih teman. Dan untuk masalah Indonesia itu sebagai negara terpadat nomor 3 di dunia, karena apa? Anak mudanya itu tidak dibekali yang namanya pendidikan seksual.
Makanya kalian harus tahu pentingnya pendidikan seksual. Karena apa? Untuk menjaga meledaknya penduduk negara kita. Mohon maaf sekali lagi, kalian sudah dewasa. Ya, saya anggap kalian sudah dewasa awal. Tahap fase di mana kalian sudah mencintai, sudah mengenal atau ingin tahu lebih lawan jenis kalian. Jadi tolong jaga sikapnya. Sekali lagi jaga kehormatannya. Dan sekali lagi jaga kehormatan orang tua. Itu yang harus kalian ketahui. Dan sekali lagi, sikap-sikap yang bersifat amoral tolong dihindari. Walaupun itu sulit. Karena apa? Sekali lagi, yang membentuk kalian itu adalah teman sepermainan kalian. Bagaimana cara yang baik dalam bergaul? Yaitu dengan mengikuti akidah Islam, norma-norma yang sudah diterapkan oleh pemerintah, norma-norma yang sudah diterapkan oleh Al-Quran. Segala apapun hal baik itu insya Allah akan berbuah baik nantinya. Saya pesan, jangan permalukan diri kalian, jangan permalukan orang tua, jangan permalukan sekolah karena sikap tidak baik kalian. Jadi tolong, pendidikan karakter itu kalian perlu. Pengenalan tentang pendidikan seksual, pengenalan tentang bagaimana tata krama, pengenalan bagaimana cara kalian menghargai lawan jenis itu harus tahu kalian. Harus paham, apalagi laki-laki khususnya. Perempuan yang jadi korban karena kalian apabila kalian tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai pendidikan karakter yang baik. Jadi tolong dijaga perilakunya. Ya. Karena apa? Usia-usia kalian itu usia rentan. Usia-usia yang bisa dibilang ya usia-usia yang harus kalian ketahui, orang tua juga harus kalian ketahui. Usia-usia yang memang sekiranya mudah dipengaruhi oleh orang lain. Entah itu baik atau buruk, itu kalian cepat sekali menerimanya, cepat kali responnya. Jadi tolong dijaga perilakunya dan kalian harus punya batasan. Bahkan kesadaran diri yang lebih. Dan di sini ada yang namanya nilai-nilai pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius. Atau religius, semua orang itu pasti punya kepercayaan masing-masing. Kepercayaan itulah sebagai rem, sebagai batasan apabila kalian melakukan tindakan amoral atau tindakan yang tidak sesuai. Itu fungsinya dari religius. Dan mungkin masih banyak lagi. Lalu jujur. Ini paling penting. Kejujuran adalah segala-galanya. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga, yang tidak dimiliki orang lain ataupun di negara manapun. Itu kejujuran. Ketika kalian tidak punya rasa jujur, habislah diri kalian. Satu kali kalian berbohong, ketika orang lain tidak mengetahui, kalian akan terbiasa. Hal yang dibiarkan tersebut yang akan jadi hal buruk di kemudian harinya. Indonesia tidak kekurangan orang baik, tetapi Indonesia itu kekurangan orang jujur. Itu. Lalu toleransi. Toleransi itu adalah sebuah sikap menghargai setiap perbedaan. Itu toleransi. Misalkan kalian punya teman Kristen, kalian punya teman Islam, punya teman Hindu, Buddha, atau Konghucu sekalipun, kalian harus menghargai setiap perbedaan. Ya, Indonesia itu adalah negara mayoritas Muslim, dan mayoritas itu adalah agama-agama tersebut. Tapi tetap kita itu negara kesatuan yang disatukan oleh Pancasila. Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan, Indonesia. Membangun Indonesia yang lebih baik. Karena apa? Karena menghargai setiap perbedaan. Itu Indonesia. Kita menghargai ketika mereka mau beribadah, kita menghargai toleransinya. Kita biarkan mereka beribadah. Jangan pernah sekali-kali kita bersikap yang tidak sesuai. Ketika mereka mau beribadah, jangan kita larang. Ketika mereka ingin mengungkapkan sesuatu tentang agamanya, jangan dibatasi. Tetap kita harus menghargai setiap perbedaan, menghargai setiap pendapat.
itu adalah manusia yang baik. Saya harap kalian mampu, harus bisa. Lalu di sini ada yang namanya disiplin. Sebagai pelajar, disiplin itu adalah hal yang paling utama. Pertama, disiplin itu adalah yang mengajarkan awal kalian untuk menjadi manusia yang rapi, manusia yang tepat waktu, manusia yang menurut saya orang-orang disiplin itu adalah orang-orang sukses. Karena apa? Dengan disiplin itu orang lebih menghargai waktu. Kenapa kita harus menghargai waktu? Dengan menghargai waktu berarti kita menghargai masa depan kita. Lalu ada kerja keras. Kerja keras itu adalah sebuah awal untuk meraih kesuksesan. Coba ketika kalian tidur-tidur di rumah doang, apakah kalian akan sukses di masa depan? Jawabannya pasti sama. Tidak. Karena apa? Menurut saya, orang-orang yang malas itu orang-orang yang gagal. Karena apa? Dia tidak bisa mengalahkan rasa malasnya. Kecuali orang-orang yang berani, orang-orang yang mau. Itu adalah salah satu orang-orang yang mau kerja keras. Tapi satu, kerja cerdas. Saya inginnya. Dengan kerja cerdas, kalian itu bisa membagi waktu. Pertama, kalian bisa menghargai kesehatan kalian. Kalian bisa menghargai orang-orang sekitar kalian. Dan kalian bisa menghargai keluarga kalian. Lalu kreatif. Kreatif itu ya adalah sebuah hal yang dibutuhkan untuk anak muda zaman sekarang. Saya butuh anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang berpikir. Karena apa? Kreatif itu adalah sebuah hasil dari sumber pemikiran yang inovatif atau hal-hal baru. Itu adalah hasilnya adalah kreatif. Saya butuh anak-anak seperti itu untuk membangun, untuk mengembangkan SMA Negeri 7 Tamu Selatan ini. Saya butuh anak-anak yang kreatif. Saya tidak perlu siswa yang pintar, tetapi saya perlu siswa yang berpikir, siswa yang kreatif. Karena apa? Orang pintar pasti kalah dengan orang kreatif. Orang pintar stuck pada satu masalah atau satu pelajaran. Orang kreatif itu orang yang mampu memecahkan masalahnya mereka dari berbagai macam sumber. Itu orang kreatif. Lalu di sini ada yang namanya mandiri. Tahu mandiri kan? Bukan bank ya. Kita bahas bukan bank mandiri. Tetapi mandiri itu adalah kalian itu mampu berdiri sendiri, individual. Tetapi tidak pernah tidak melenceng dari manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak begitu. Mandiri itu artinya kalian berjalan sendiri, kalian belajar sendiri, dan suksesan itu milik kalian sendiri. Itu mandiri. Lalu ada yang namanya demokratis. Kita balik lagi ke wawasan kebangsaan. Indonesia itu adalah negara yang demokrasi. Semua bersumber atas dasar pemikiran kita bersama, persetujuan kita bersama. Segala apapun yang menurut kalian itu adalah hal individualis, itu salah. Semua itu harus bersama. Karena apa? Jika kalian mandiri atau jika kalian individualis, tidak ada yang namanya katanya musyawarah untuk mencapai sebuah hasil yang mufakat. Itu butuh apa ya, kalau menurut saya itu butuh sebuah pemikiran yang tujuannya sama, tujuannya satu. Apa? Itu adalah budaya demokrasi, budaya gotong royong intinya. Lalu di sini ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu termasuk satu kesatuan dengan kreatif. Ketika siswa memiliki pemikiran yang kreatif, sudah pasti rasa ingin tahunya tinggi. Itu aja. Mungkin kalian juga merasakan gimana? Lalu di sini ada yang namanya semangat kebangsaan. Sudah pasti kalian lahir di sini, kalian siap mati di sini. Karena apa? Indonesia berdiri itu bukan secara instan. Indonesia merdeka itu perjuangannya bukan instan. Bukan hanya kalian tanda tangan pengesahan perjanjian perdamaian dengan negara lain, tidak. Indonesia itu didasari dengan cinta, darah dan air mata pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk membangun negara ini sampai berdiri sekarang sebesar ini. Kita adalah negara yang berkembang. Bagaimana caranya kita menjadi negara maju? Kalianlah yang harus menunjukkan. Kalian itu adalah masa depan bangsa ini.
masa depan yang diharapkan untuk merubah bangsa ini. Itu adalah tanggung jawab kalian di masa depan. Lalu di sini adalah bersahabat, komunikatif. Saya sering dengar pada kehidupan sehari-hari anak murid saya di sekolah ini ataupun kakak kelas kalian, komunikasinya menurut saya masih belum baik. Karena apa? Ya, sama-sama kalian tahu, kalian itu walaupun kalian sudah bersahabat, tapi tolong dijaga perasaan temannya. Ya kan? Tolong dihargai perasaannya. Jangan kebun binatang keluar, jangan manggil orang seenaknya, tolong. Pentingnya komunikasi yang baik itu, karena apa? Di masa depan komunikasi yang baik itu adalah yang membuka pengetahuan kalian, yang membuka kelancaran bagaimana urusan kalian, itu adalah komunikasi yang baik. Pernah kan kalian mendengar pepatah, setajam-tajamnya pisau, lebih tajam lagi lidah apabila ia sudah berkata. Hati-hati dalam menjaga lisannya. Dan kita balik lagi ke pendidikan karakter. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Tahu nggak metode keteladanan? Kalian itu adalah sumber keteladanan bagi orang lain. Karena apa? Masyarakat lain itu harapannya adalah di kalian, di adik-adik kalian nanti. Kalian itu adalah sebuah generasi pencetak, generasi penerus yang baik untuk mengembangkan negara ini. Bagaimanapun negara ini, itu semua adalah tanggung jawab kalian. Bagaimanapun kalian akan membawa negara ini nanti. Bukan saya. Suatu saat saya akan tua. Saya pernah menjadi kalian. Saya pernah ada di posisi kalian. Tetap, semua ada regenerasinya. Semua ada maksud dan tujuannya. Dan sekali lagi, kalian cari tahu maksud dan tujuannya itu. Terus ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan itu adalah metode yang baik. Ketika kalian membiasakan hal yang baik, di masa depan kalian akan jadi orang yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika pembiasaan buruk dari kecil, di masa depan jangan harapkan kalian jadi orang baik. Karena apa? Tidak ada hal baik pun yang kalian jalani. Proses kehidupan kalian itu tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena apa? Pembiasaan buruk yang kalian dapatkan setiap harinya. Tuh. Lalu ada metode pujian dan hukuman. Pujian dan hukuman tidak pernah terlepas. Ketika orang berprestasi, mereka akan mendapatkan pujian, mereka akan mendapatkan sanjungan. Itu sudah hukum alam. Begitupun ketika mereka melanggar, ketika mereka melakukan hal buruk, apa yang membatasi mereka? Yaitu dengan hukuman. Oke? Menurut saya segini saja. Dan mohon maaf atas keterbatasannya. Dan mohon maaf apabila kata-kata saya masih ada yang belum dimengerti dan masih ada yang belum paham. Mungkin nanti akan kita bahas lagi di kemudian hari. Dan ketika kalian melihat saya, kalian bisa bertanya dengan materi ini. Karena apa? Keterbatasan waktu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.